Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman level 7? Alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah 2 pekan lalu di hari Kamis teman-teman tidak ada kegiatan. Nah, semoga kali ini teman-teman tambah semangat dan selalu bahagia. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pekan lalu kita membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Pada pekan kali ini, pembahasannya masih sama ya teman-teman, tentang surat dinas dan surat pribadi. Hanya bagian kedua saja. Jika pertemuan yang lalu teman-teman mengidentifikasi surat dinas dan surat pribadi, pada pekan kali ini teman-teman akan menyimpulkan isi surat. Kompetensi dasar yang akan teman-teman capai yaitu teman-teman dapat menyimpulkan isi berupa kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat dinas dan surat pribadi, baik yang dibaca ataupun yang didengar. Teman-teman boleh sambil membuka buku paketnya halaman 156. Berikutnya, bagaimana sih cara kita atau cara teman-teman dalam menyimpulkan isi surat? Ada yang tahu? Bagaimana nih caranya kita mau menyimpulkan isi surat? Nah, di sini kita akan pelajari ya teman-teman. Menyimpulkan isi surat pribadi atau surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat tersebut ya. Jika teman-teman ingin menyimpulkan isi surat, berarti langkah yang harus teman-teman lakukan adalah membaca surat tersebut. Karena kalau teman-teman tidak membaca surat tersebut, bagaimana teman-teman bisa menyimpulkan? Nah, itu dia ya. Nah, berikutnya surat pribadi biasanya berisi tentang pribadi seseorang. Bisa tentang pengalaman, cita-cita, atau keinginan pada seseorang. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Sedangkan surat dinas itu biasanya berisi waktu. Waktu itu bisa tentang hari, tanggal, tempat, dan ada acara dari suatu kegiatan. Ibu ulangi ya. Jadi teman-teman ketika ingin menyimpulkan isi surat, yang harus teman-teman lakukan adalah membaca surat tersebut. Nah, di sini ada lagi, menyimpulkan isi surat sama dengan mencari inti sari surat. Betul sekali. Ketika teman-teman melakukan kegiatan menyimpulkan isi surat secara tidak langsung, berarti teman-teman sedang mencari inti dari surat tersebut. Nah, bagaimana untuk mencari inti surat, Ustazah? Atau Bu, bagaimana sih cara kita untuk mencari inti surat? Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Ada 3 langkah yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin mencari inti surat. Yang pertama adalah latar belakang surat. Yang kedua, maksud atau tujuan surat. Dan yang ketiga adalah harapan surat. Nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, inti surat, ketika teman-teman ingin mencari inti surat, itu dapat dicari melalui beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman akan membuat pertanyaan, kemudian akan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah pertanyaan itu terjawab, nanti teman-teman akan bisa menemukan atau mencari inti surat tersebut. Pertanyaannya apa saja? Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa sebab penulis surat menulis surat itu? Ya, alasan ya, berarti kenapa si Fulan menulis surat? Alasannya untuk apa? Dan yang kedua adalah apa tujuan penulis? Nah, apa tujuan si Fulan menulis surat itu? Tujuannya untuk apa? Dan yang ketiga, apa harapan si penulis? Apa sih harapan si Fulan menulis surat ini? Dia berharap apa? Nah, kalau kita buat contoh,
Ya, dari pertanyaan ini kita ambil contoh dari surat pertemuan yang lalu, surat dari Ineke yang tinggal di Bandung, kemudian mengirim surat untuk Fatmawati di Palembang. Nah, apa sebab Ineke menulis surat ke Fatmawati? Ada yang masih ingat apa? Ya, karena keluarga Ineke akan ayahnya ya akan pergi dinas ke kota Palembang. Nah, si Ineke ingin memberitahukan kepada Fatma bahwa keluarga Ineke akan pergi ke kota Palembang. Pertanyaannya yang kedua, apa tujuan si Ineke ini menulis surat? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberitahu Ineke bahwa rumah dinas ayahnya itu tidak jauh dari kediaman Fatma. Ya, tidak jauh dari kediaman Fatmawati. Hanya berjarak 30 menit jika mengendarai kendaraan. Jadi dekat ya teman-teman. Itu dia tujuannya, untuk memberitahu Fatmawati bahwa rumah singgah, rumah dinas dari keluarga Ineke itu tidak jauh. Dan yang ketiga, apa harapan Ineke? Nah, harapannya apa? Harapannya agar mereka berdua dapat bertemu. Itu dia. Nah, dari situ berarti teman-teman bisa mencari inti sari surat atau dapat menyimpulkan. Nah, itu contoh dari surat Fatmawati ke Ineke ya teman-teman. Di sini Ibu cantumkan lagi contoh ya. Ini contoh suratnya ada di buku praktik halaman 165. Perhatikan contoh surat berikut ini. Kotanya adalah kota Bandung. Ya, ini tidak menggunakan kod surat karena ini termasuk surat pribadi. Bandung, 2 Agustus 2015. Teruntuk Ibu di rumah. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu baik-baik ya di rumah. Bagaimana dengan pekerjaan Ibu? Indi harap Ibu tidak terlalu lelah saat bekerja. Karena jauh, Indi sering sekali khawatir dengan kesehatan Ibu. Entah sudah berapa lama Indi tidak mengunjungi Ibu di kampung halaman. Indi benar-benar kangen. Ibu, maaf ya, Indi belum bisa pulang liburan minggu ini. Itu karena tugas dan tanggung jawab Indi belum selesai. Indi janji saat semua tanggung jawab sudah selesai, Indi akan segera pulang. Jadi Ibu jangan khawatir ya, doakan Indi ya. Doakan Indi ya Bu, semoga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Indi sudah tidak sabar ingin memeluk Ibu dan menikmati masakan Ibu di rumah. Udah dulu ya Bu, kalau Ibu sempat balas surat ini ya. Terima kasih Ibu, aku sayang Ibu. Wassalam, Ananda Indira Putri Utami. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Coba kalau kita buat simpulannya dari langkah yang tadi ya, latar belakang, tujuan, dan harapan akan seperti ini hasilnya. Perhatikan simpulan surat tersebut. Latar belakangnya, alasan si Indira menulis surat. Ya, untuk apa? Untuk memberitahu bahwa Indira belum sempat pulang karena masih menyelesaikan tugas. Itu alasan si Indira menulis surat. Kemudian tujuannya untuk apa si Indira menulis surat? Tujuannya Indira meminta doa ibunya supaya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Harapannya untuk apa? Harapannya agar Indira berharap bisa segera pulang ke rumah agar bisa bertemu dan melepas rindu bersama ibunya. Jadi itu dia. Simpulannya adalah Indira menyampaikan kepada ibunya bahwa ia belum dapat pulang karena masih menyelesaikan tugas. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, sekian untuk materi kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di Google Classroom. Tugas yang akan teman-teman laksanakan sama seperti yang sudah kita bahas ya. Ada latar belakang, tujuan, dan harapan, kemudian simpulannya. Tugas sudah tertera di kolom tugas. Silakan diselesaikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. 7A, 7B, dan 7C. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.